Bener nggak sih? Wajah bopeng bisa disembuhkan dengan skincare, mitos atau fakta? Fakta, mitos, fakta, mitos, mitos. Halo healthy people, udah lama nih gak ketemu. Kembali lagi di MP Talk Podcast by Medica Plaza dengan saya Nana Marliana di MP Talk, Life is Great. Kita sering banget nih mendengar keluhan tentang wajah dengan tekstur tidak rata, seperti biasa yang kita sebut dengan wajah bopeng. Wajah yang gak mulus seringkali membuat kita tidak percaya diri. Banyak dari kita pun melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi dan menghilangkan bopeng agar kulit kita itu bisa menjadi lebih mulus, termasuk menggunakan skincare. Nah, untuk mengetahui jawaban dari berbagai pertanyaan tentang bisa nggak sih mengatasi wajah bopeng dengan skincare, saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Linda Trihasuti, MBiomed. Beliau merupakan dokter estetik di MP Wellness Center dan sudah berpengalaman selama 18 tahun di bidang estetik dan anti-aging. Baik, selamat sore Dr. Linda. Sore, apa Mbak kabar, Nana? Dok? Kabar baik. Dok, kita sering mendengar keluhan tentang wajah bopeng. Dengan tekstur yang tidak rata ini, kira-kira nih Dok, penjelasan tentang pengertian wajah bopeng itu seperti apa sih Dok? Oke. Bopeng itu kalau di bahasa medis kita sebut dengan scar ya Mbak Naya. Oke, scar itu adalah proses penyembuhan luka yang tidak sempurna gitu. Jadi karena ketidaksempurnaan itu dia akan meninggalkan bentuk seperti cekungan pada kulit. Oke Dok, Nah kira-kira ini Dok, penyebabnya itu apa ya Dok ya? Sehingga terjadi wajah bopeng seperti ini. Penyebabnya sih ada beberapa, seperti yang kita sering kenal biasanya itu dari jerawat. Jerawat itu sangat bisa untuk menyebabkan scar, terutama pada jerawat batu. Nah ada juga seperti cacar air, itu bisa menyebabkan scar, dan juga beberapa luka seperti luka bakar, luka cedera, dan luka operasi. Baik Dok, untuk kriteria yang seperti ini Dok, ada nggak sih kelompok umur atau gender tertentu yang mempunyai potensi yang sangat rentan untuk terjadi resiko wajah bopeng Dok? Oke, berhubung yang paling sering kita lihat di praktek sehari-hari itu adalah scar karena jerawat, biasanya sih ke kelompok umurnya yang remaja ya Mbak Nana ya. Itu paling sering banget sih ditemukan, walaupun tidak menutup kemungkinan orang-orang dewasa juga masih ada yang berjerawat, kadang yang sudah menopause juga masih ada yang berjerawat gitu, tapi paling sering biasanya kita temukan saat remaja. Oke Dok, nah wajah bopeng ini kan sering menimbulkan rasa insecure nih Dok nih ya, apalagi tadi yang kita sampaikan terkait mengenai remaja Dok ya. Nah lalu banyak brand skincare yang beredar di mana-mana itu dan mengeluarkan berbagai penawaran tentang mengatasi wajah bopeng dengan skincare gitu. Nah kira-kira ini Dok, bisa nggak sih Dok mengatasi wajah bopeng dengan skincare gitu Dok? Kayaknya fenomenal banget itu sekarang. Skincare ya? Iya. Oke, skincare. Saya sih nggak bisa sebutkan ini ya, brand atau apa. Tapi kalau skincare, menurut saya untuk dia dapat menghasilkan, bisa meratakan kulit yang scar itu agak butuh waktu yang lama dan bahkan mesti butuh bantuan treatment sih gitu. Dan karena skincare memang dia hanya mendapatkan apa yang dia iklan-iklankan atau apa, itu mungkin kita hanya bisa merasakan moistnya aja gitu. Tapi untuk mengatasi scar agak butuh bantuan treatment. Baik Dok. Tadi kan dokter sampaikan mengenai di samping menggunakan tadi ya krim itu kan diperlukan treatment Dok. Nah kira-kira tuh ada treatment tertentu nggak sih Dok, treatment yang tepat untuk mengatasi scar tadi atau dengan kita sebut dengan wajah bopeng Dok? Oke. Ada beberapa treatment yang untuk dapat mengatasi walaupun nggak bisa sempurna ya Mbak Nana ya. Biasanya dari yang ringan itu seperti mikrodermabrasi itu untuk bisa. Lalu berikutnya ada chemical peeling. Chemical peeling sangat bisa untuk mengangkat scar
Walaupun memang semuanya butuh proses pengulangan rutin dan harus agak sabar sedikit. Dan yang agak lebih butuh butuh waktu dan butuh ini adalah laser juga bisa, laser dan filler. Oh gitu. Nah, terkait treatment yang tadi dokter jelaskan ya dok ya, kira-kira itu cukup dengan sekali treatment atau mesti dengan pengulangan yang berkali-kali gitu? Dan jika iya dok, kira-kira diperlukan waktu berapa kali untuk treatment tersebut dok untuk bisa melihat hasilnya? Oke. Sudah tentu sih butuh pengulangan Mbak Nana, karena scar itu kulit sudah cekung, sudah dekok, untuk kita meratakan seperti kulit sempurna agak butuh waktu lama. Dan itu bisa berbulan-bulan, kadang butuh waktu bertahun-tahun dan butuh kesabaran sedikit dari pasiennya. Untuk berapa lamanya tidak bisa di ini ya, tapi bisa kita coba mulai dari 10 kali treatment mungkin. Untuk itu pun belum sempurna ya. Baik, dengan treatment yang tadi sudah kita dokter jelaskan tadi ya dok ya, kira-kira ya dok, apakah ada efek samping dan downtime tersendiri untuk treatment tersebut dok? Tergantung dari treatmentnya. Kalau untuk mikro sangat minimal banget untuk efek dan downtime. Untuk peeling sudah pasti ada downtime-nya dulu sekitar 3 sampai seminggu masa penyembuhan. Untuk laser bisa sekitar seminggu sampai 2 minggu. Begitu juga dengan filler, semuanya ada downtime-nya dulu. Baik, terima kasih. Wah, kita ini udah seneng nih, kayak kita harus punya spare waktu ya dok ya untuk bisa mengulang gitu kan, jadi kayak nggak ada harapan sekali nggak ada hasilnya gitu ya dok ya. Baik, dan untuk treatment tersebut nih dok, yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter juga, kira-kira dok ada efek samping dan downtime tersendiri nggak sih dok gitu untuk yang setelah treatment ini dok? Oke, kalau efek samping jangka panjang sepertinya tidak ada, tapi kalau untuk efek samping setelah treatment itu ada, biasanya downtime itu berlaku sekitar 1 sampai 2 minggu. Mencegah kan lebih baik daripada mengobati nih dok. Untuk menjauhkan dari trigger yang menyebabkan bopeng itu kira-kira tuh apa yang bisa kita lakukan nih dok? Oke. Dari tadi kan kita udah cerita ya tentang bopeng ya. Bopeng itu disebabkan salah satunya oleh jerawat. Jadi tentunya yang harus kita atasin itu sebenarnya mengatasi jerawatnya nih biar nggak muncul ya. Nah, gimana cara merawatnya? Tentunya sudah pasti kita harus pembersihan dari kulit itu harus benar. Nah, di sini aku bisa jelaskan sedikit ya Mbak Nana ya. Oke, di sini ini sebum ya. Ini kulit minyak yang dihasilkan oleh kulit. Untuk normalnya dia harus keluar melalui pori-pori. Tapi dengan pengaruh dari hormon dan pengaruh dari lingkungan seperti debu dan pemakaian kosmetik mungkin ya, pori-pori itu bisa tertutup. Nah, itulah yang dia bisa membuat sebum ini jadi menumpuk di bawah kulit, dan bila dia bercampur dengan bakteri dia akan menjadi jerawat. Jadi kondisi ini yang harus kita atasin, yaitu dengan membersihkan wajah secara rutin sehari 2 kali menggunakan sabun yang lembut dan hipoalergenik mungkin ya. Jadi yang tidak mengiritasi kulit. Seperti itu. Baik, dok. Tadi sampaikan ya bahwa untuk mengatasi atau mencegah supaya bopeng ini tidak muncul kan dengan cara membersihkan dengan sabun, otomatis kita menggunakan produk skincare ya dok ya gitu. Dan kira-kira dok, ada nggak treatment khusus yang bisa kita lakukan nih dok, treatment yang rutin yang kita bisa kerjakan untuk mencegah bopeng selain dengan skincare tersebut dok? Oke, untuk treatment di klinik yang bisa kita lakukan rutin bisa dengan facial. Facial itu kita untuk mengeluarkan minyak-minyak dan kotoran-kotoran di bawah kulit itu. Lalu juga dengan chemical peeling. Chemical peeling dapat dilakukan 2 atau sampai 3 minggu sekali untuk mengangkat lapisan kulit mati yang sudah terbentuk. Seperti itu. Nah, healthy people, tadi kita sudah mendengar jawaban dari Dr. Linda untuk mengatasi tekstur wajah bopeng. Treatment-treatment yang disebutkan dan dijelaskan tadi kamu juga bisa lakukan loh di MP Wellness by Medica Plaza. Plus, kamu juga dapat promo dan penawaran menarik lainnya.
Untuk info lebih lanjut, kamu bisa dapatkan melalui Instagram @mpwellness dan @medikaplaza. Dan jangan lupa ya untuk like dan klik tombol lonceng untuk subscribe YouTube Medika Plaza supaya Healthy People tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya di MP Talk Podcast. Life is great.